Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar, kelas 1 AFIB jurusan Akidah dan Filsafat Islam, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya mengambil sumber dari jurnal Bilqodam Pendidikan Islam UIN Sumatera Utara. Latar belakang, pada abad 7-12 Masehi, pada saat itu tokoh-tokoh muslim, sarjana muslim, mereka tidak puas dengan hanya memiliki satu ilmu saja. Mereka menginginkan berbagai macam ilmu, didasari dengan mereka mengetahui pentingnya memiliki dan juga mengetahui disiplin ilmu pengetahuan. Artikel ini akan fokus membahas tentang pandangan Ibnu Sina dalam bidang filsafat. Metode yang dilakukan seorang penulis ini, artikel ini, yaitu dengan metode kualitatif, yaitu yang bersifat studi pustaka. Studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi yang bersumber dari berbagai literatur ilmiah. Peneliti mengambil dari berbagai buku jurnal dan artikel yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui biografi Ibnu Sina. Yang kedua, untuk mengetahui karya-karya Ibnu Sina. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pandangan Ibnu Sina dalam bidang filsafat. Pertama, biografi Ibnu Sina. Beliau mempunyai nama lengkap yaitu Abu Ali Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina. Beliau dilahirkan di sebuah kota kecil yang bernama Afsanah yang berada di Uzbekistan. Beliau dilahirkan bulan Safar tahun 370 Hijriah ataupun bertepatan dengan sekitar bulan Agustus sampai September tahun 980 Masehi. Kelebihan dari Ibnu Sina adalah yang pertama, pada usia 10 tahun beliau sudah hafal Al-Quran dan juga sudah memahami sastra. Beliau juga sudah hafal buku metafisika yang dikarang oleh Aristoteles di luar kepala tanpa memahaminya. Tetapi setelah beliau membeli ataupun mengkaji sebuah kitab dari Ibnu Farabi, yaitu tentang menjelaskan maksud dari kajian metafisika dari Aristoteles tersebut, beliau sudah mulai memahaminya. Setelah itu, pada usia 16 tahun, beliau sudah mendalami ilmu medis, bukan hanya tentang teorinya saja, tetapi juga dengan prakteknya. Setelah beliau memahami ataupun telah mendalami tentang ilmu tersebut, beliau kembali ke desa untuk memulai praktek kedokteran tersebut. Jadi bukan hanya teori, tetapi langsung Ibnu Sina mempraktekkan ilmu yang telah didapatkannya. Pada usia 18 tahun, beliau diakui sebagai dokter. 2 tahun setelah mendalami itu, beliau langsung diangkat menjadi sebagai dokter. Penyebab keberhasilan dari Ibnu Sina yaitu yang pertama, beliau pandai mengatur waktu. Beliau gunakan pada siang harinya untuk melaksanakan kepolitikan ataupun pemerintahan, karena juga beliau seorang ahli politik. Untuk pada malam harinya, beliau untuk mengajar dan juga untuk menulis karya-karyanya. Yang kedua yaitu menulis di sisa waktu yang ada. Dari 24 jam waktu beliau usahakan ataupun sisakan untuk menulis sebuah karya. Yang ketiga, dikarenakan pada tahun tersebut sudah ada Ibnu Arabi dari sebelum adanya Ibnu Sina, maka beliau sudah dicetak menjadi seorang filsuf dari tuntunan Ibnu Arabi tersebut. Ibnu Sina menghabiskan umurnya untuk terus mengkaji berbagai segi keilmuan, sehingga beliau dijuluki sebagai ahli kedokteran. Sebagai rujukan utama dalam dunia kedokteran adalah ke Ibnu Sina. Yang kedua juga beliau ahli di bidang sains dan juga di bidang falsafah.
Pada usia 58 tahun beliau wafat, meninggalkan dunia ini dikarenakan mengalami sakit pada tahun 428 Hijriah ataupun bertepatan dengan 1037 Masehi. Karya-karya Ibnu Sina. Menurut sebagian para ahli, Ibnu Sina mempunyai 250 karya yang kebanyakannya menggunakan bahasa Arab dari berbagai ilmu pengetahuan. Tetapi ada juga yang menggunakan bahasa Persia, yaitu salah satunya yang berjudul buku Danis Namai Ali, yaitu buku ilmu pengetahuan yang diberikan kepada khalifah dan menjadi buku filsafat pertama di era Persia modern. Ketika Ibnu Sina berada di kota Asfahan, beliau dikritik oleh seorang ahli sastra karena beliau menggunakan bahasa Arab yang kurang baik. Pada setelah itu, beliau merubah ataupun memperbaiki karya-karya itu dengan bahasa Arab yang lebih diperhalus, lebih diperbaiki. Karya-karya yang populer dari Ibnu Sina, yang pertama ada kitab Al-Qanun fit Tibb, yaitu kitab bidang kajian kedokteran. Semua rujukan di sebagian belahan bumi dunia tentang kedokteran pasti merujuk kepada kitab yang satu ini, karena di dalamnya dijelaskan tentang berbagai macam konsep kedokteran, kajian-kajian kedokteran, konsep dasar dari kajian kedokteran, berbagai penyakit dan juga diagnosa dan juga cara untuk mengatasinya ataupun mengobatinya. Karya yang kedua yaitu kitab Al-Juzah Ibnu Sina At-Tibbiyah, ringkasan dari kitab Al-Qanun, yaitu sebuah kitab ringkasan yang menjelaskan ataupun mempermudah untuk memahami kitab Al-Qanun At-Tibb tadi. Yang ketiga, kitab An-Najah, yaitu ringkasan buku Asy-Syifa. Bersamaan dengan diterbitkannya buku Al-Qanun, buku Asy-Syifa juga diterbitkan sekitar tahun 593 Masehi di Roma, dan juga pernah diterbitkan di Mesir tahun 1331 Masehi. Yang keempat yaitu kitab Al-Isyarah wa Tanbiyah. Kitab ini merupakan kitab terbaik terakhir, terbit di Leiden tahun 1892 Masehi, diterjemahkan dalam bahasa Prancis. Pandangan filsafat Ibnu Sina. Pertama, pandangan filsafat dalam emanasi. Ibnu Sina dalam bidang emanasi ini mengadakan sintetis dari teori ilmu filsafat dan teori ilmu kalam. Salah satu contohnya yaitu Aristoteles menyatakan bahwasanya alam dunia ataupun alam semesta ini adalah ajali. Tidak ada dalil akli ataupun dalil akal yang menyatakan alam dunia ini ada permulaannya dan bersifat kekal ataupun abadi. Sebaliknya, dalam pandangan Islam, dunia ini, alam ini adalah baru, fana, dan juga akan binasa ataupun tidak akan kekal abadi. Ibnu Sina menyimpulkan bahwasannya alam semesta ini tercipta dengan melimpah. Misalnya, contohnya itu melimpahnya cahaya dari matahari. Ibnu Sina berpendapat bahwasannya alam dunia ini diciptakan dari ada, bukannya alam diciptakan dari ketiadaan. Dengan kata lain, Allah menciptakan alam dunia ini dari ada. Sebenarnya filsafat emanasi ini tidak murni hasil dari renungan Ibnu Sina saja. Ibnu Sina mengambil teori dari Neoplatonisme yang menyatakan bahwa wujud alam ini adalah pancaran dari yang esa. Kemudian Ibnu Sina mengambil sebuah teori dari kaidah Plotinus yang menyatakan dari satu hanya satu yang melimpah. Menurut Nurkholis Majid mengatakan dalam kitab Khazanah Intelektual Islam, filsuf Islam cenderung memilih doktrin emanasi ini karena terkesan tauhid. Dari uraian filsafat emanasi Ibnu Arabi dan juga Ibnu Sina,
menyimpulkan bahwasanya Allah telah menciptakan ataupun Allah menciptakan alam dunia ini dari sesuatu yang ada. Filsuf Muslim kebanyakan berargumen bahwa alam dunia diciptakan dari sesuatu yang ada, karena memang sejalan dengan yang ada dalam dunia ini. Yang ada dalam dunia ini, penciptaan itu terjadi dari sesuatu yang telah ada ataupun dari suatu bentuk berubah ke bentuk yang lainnya. Misalnya biji berubah menjadi anak pohon berubah menjadi pohon ketika ditebang dan dijadikan menjadi papan tersebut disusun sehingga menjadi sebuah meja. Ketika meja sudah lama dan rusak, meja itu akan menjadi bahan bakar ataupun kayu bakar ya dibakar. Setelah dibakar akan menjadi abu menjadi tanah. Jadi, dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya, dari yang ada terlebih dahulu. Uraian yang tadi sejalan dengan konsep penciptaan dalam Al-Quran. Beberapa ayat yang menjadi landasan teorinya, salah satunya yaitu surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana fi sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghah فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. صدق الله العظيم. Wallahu a'lam bishawab. Yang artinya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Dari saripati tanah itu kemudian diciptakan menjadi air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh ataupun rahim. Dari air mani itu diciptakan menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging itu kemudian menjadi tulang belulang. Tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Dan kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. 2. Filsafat wujud atau ketuhanan. Agama menjadi resonansi yang menjelaskan Tuhan sebagai primer ataupun pokok primer, pencipta yang menciptakan, yang menata dan juga yang membuatnya. Allah ataupun Tuhan mempunyai maha bijaksana, maha adil. Kemahaan tersebut yang membedakannya dengan makhluk yang lainnya. Perbincangan tentang ketuhanannya muncul dari filsuf dan juga dari teolog. Teolog mengatakan bahwa Tuhan sudah final ataupun tidak diperbincangkan kembali. Tetapi sebaliknya, filsuf ataupun ahli filsafat terus-menerus membincangkan tentang ketuhanan. Ibnu Sina termasyhur yaitu menjelaskan tentang eksistensinya Tuhan dengan kemungkinan ataupun dengan dalil al-jawaz. Ibnu Sina membagi wujud dengan 3 kategori. Yang pertama yaitu wujud, wajibul wujud. Yang kedua mustahilul wujud. Yang ketiga mungkinul wujud. Dari yang wajib ataupun wajibul wujud, yaitu wajibnya itu senantiasa harus ada dan tidak boleh tidak ada. Wajibul wujud ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama wajib bidzati, yang kedua yaitu wajib bi ghairi. 3. Filsafat jiwa.
jiwa merupakan sesuatu hal yang gaib. Hakikatnya hanya bisa diketahui oleh petunjuk ilahi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ibnu Sina, seorang filsuf Islam yang masyhur, menaruh sangat besar pentingnya terhadap jiwa. Dengan beliau mengutip ataupun mengarang sebuah kitab yang berjudul An-Najah. Dalam tersebut mengutip atau menulis tentang jiwa, beliau mengatakan bahwa jiwa tidak akan mati karena kematian tubuh. Jiwa dan tubuh merupakan sesuatu hal yang berbeda. Ibnu Sina mengklasifikasikan jiwa terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama jiwa tubuh tumbuhan ataupun disebut dengan nafs nabatiyah, adalah kesempurnaan yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Dengan ini jiwa bisa berkembang biak, bertumbuh. Ada 3 kekuatan yang berada dalam jiwa ini. Yang pertama yaitu daya ataupun kekuatan untuk menyerap. Yang kedua kekuatan untuk berkembang biak. Yang ketiga kekuatan untuk pertumbuhan. Yang kedua yaitu jiwa binatang ataupun nafs hawaniyah. Jiwa ini untuk melengkapi kesempurnaan manusia. Dengan ini jiwa ini bisa bergerak. Yang ketiga ada yang namanya jiwa kemanusiaan, yaitu ataupun disebut dengan nafs insaniyah, yang dimana di sini merupakan jiwa kesempurnaan manusia. Dengan jiwa ini manusia bisa berbuat, didorong dengan oleh akalnya, meneliti, memberikan ataupun memutuskan suatu kesimpulan. Manusia mempunyai daya yang khas. Apa sih daya tersebut? Daya tersebut adalah daya fikir. Daya fikir terbagi menjadi 2. Yang pertama ada daya fikir praktis, yang kedua ada daya fikir teoritis. Daya fikir praktis adalah daya untuk penggerak tubuh manusia dalam berbuat. Daya ini menghasilkan akhlak ataupun perbuatan. Yang kedua ada daya teoritis ataupun daya teori ini menghasilkan ilmu pengetahuan. Tingkatan akal dalam daya teoritis ini, yang pertama ada akal potensial, yang kedua ada akal bakat, yang ketiga ada akal aktual, yang terakhir ada akal rasional. Kesimpulannya dari pembahasan yang sudah saya bahas tadi, Ibnu Sina merupakan ilmuwan yang sangat berpengaruh dalam dunia, khususnya dalam dunia kedokteran. Tetapi tidak hanya kedokteran, Ibnu Sina juga seorang ahli filsafat. Karya-karyanya yang terkenal salah satunya yaitu kitab Al-Qanun fit Tibb tentang kedokteran. Juga selain jadi karya-karyanya, filsafat Islam, pandangan filsafat Ibnu Sina yang paling terkenal itu ada 3, yaitu filsafat pertama ada filsafat emanasi, yang kedua ada filsafat wujud ataupun ketuhanan, yang ketiga ada filsafat jiwa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekhilafan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.